Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman. Dengan saya Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita live Instagram gratis, seperti biasa teman-teman ya, di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan hari ini hari yang sangat-sangat spesial guys, karena nanti ya teman-teman ya, tunggu 5 menit lagi ya. Gue promo dulu nih sebentar ya. Seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional untuk Anda semua teman-teman ya, bukanlah saran profesional konsultan pajak nih, bukan ya. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Oke, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP guys, apabila lu mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda gitu guys ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia gratis teman-teman ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke guys, menjelang untuk masuk ke November nih ya, kita ada program baru, nggak baru sih ya, batch baru maksudnya ya. Kita promo dulu ya. Apakah Anda penonton ini adalah calon konsultan pajak, atau lo mungkin konsultan pajak yang sudah aktif, atau lo mungkin petugas pajak, atau lo mungkin mahasiswa atau karyawan, yang mana lo punya impian nih, pengen berbisnis perpajakan dan akuntansi hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Nah, gua membuka kelas baru program konsultan pajak pinter guys namanya ya. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar secara mengembangkan bisnis pelatihan perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital ini guys. Oke, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Oke, dan di sini akan ada pelatihan intensif ya, step by step, dan ada live coaching online langsung dengan gue guys. Dan teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP ya, dan dapat video pembelajaran step by step untuk Anda. Dan yang paling penting guys, kita akan berjumpa langsung nanti ya via live coaching interaktif setiap hari pagi-pagi. Sabtu pagi dan Sabtu malam kalau ada yang mau ya. Oke guys. Makanya masa promo ini teman-teman ya, PKPP ini adalah acara terakhir di tahun ini guys. Acara PKPP terakhir di tahun ini, dan belum tentu ada lagi tahun depan ya. Belum tentu ada lagi tahun depan. Oke, silakan daftar di website www.programkpp.com guys ya. www.programkpp.com untuk bergabung di sana guys. Oke, buat Anda yang mau berbisnis di pajak akunting ya. Gua adalah satu-satunya pelatih di Indonesia. Oke. Oke guys, hari ini kita mau kedatangan tamu spesial guys ya. Tamu spesial edisi live, edisi spesial teman-teman. Siapakah beliau? Oke. Buat lu yang praktisi pajak, kalau Anda praktisi pajak, lu tahu teman-teman ya, lu tahu siapa orangnya. Beliau adalah Bapak Raden Agus Suparman, teman-teman ya. Beliau siapa? Nah, mungkin lu belum tahu teman-teman ya. Kalau lu seorang praktisi pasti lu tahu. Beliau adalah founder dari website aguspajak.com guys ya. Founder dari aguspajak.com. Coba deh lu buka aguspajak.com. Ini sejak zaman gue kuliah ya, gue sudah mengenal ini, aguspajak.com ya. Sejak gue zaman kuliah, kemudian gue bekerja, kemudian gue jadi praktisi, website ini selalu gue buka terus ya, aguspajak.com. Gue buka terus nih, kalau gue mau tahu tentang, kalau lu cek di Google gitu ya, tentang suatu ilmu-ilmu pajak, apapun itu, pasti muncul nih, Pak Agus nih, aguspajak.com ya. Jadi beliau ini betul-betul orang yang mendedikasikan dirinya untuk dunia perpajakan, untuk edukasi perpajakan buat kita semua teman-teman ya. Nah itu gratis ya teman-teman ya. Bikin website tuh mahal ya, bikin website tuh mahal dan susah, tetapi beliau kasih gratis buat Anda semua. Nah beliau ini adalah seorang praktisi pajak sejak 1995 guys. Buset, dia ini bekerja di DJP mulai 1995 sampai 2022 ya, pensiun dini teman-teman ya. 27 tahun guys, 27 tahun. Beliau ada di internal DJP, seorang pemeriksa pajak yang luar biasa teman-teman ya, penuh dengan integritas dan orangnya benar luar biasa ya. Hari ini beliau adalah konsultan pajak dan beliau adalah co-founder dari botex.co.id. Oke, nanti teman-teman tanya ya, apa itu botex.co.id? Nah, nanti kita tanya ke beliau langsung teman-teman ya. Pokoknya kalau lu mau tanya tahu siapa ini beliau adalah ahlinya ahli pajak guys ya. Ahlinya ahli pajak itu beliau, teman-teman ya. 27 tahun di industri pajak ini. Gue baru 10 tahun. Itu pun masih abal-abal teman-teman ya. Beliau ini, waduh, ahlinya ahli teman-teman ya.
Dan gue perlu disclaimer teman-teman ya, gue perlu disclaimer. Walaupun kami ini berteman baik teman-teman ya, walaupun kami ini berteman baik, belum tentu kami sependapat dalam berbagai isu teman-teman ya, isu perpajakan gitu ya. Kadang-kadang kami sependapat, kadang-kadang kami nggak sependapat ya. Itulah indahnya demokrasi teman-teman ya. Ini negara demokrasi ya, nggak ada masalah dengan perbedaan pendapat teman-teman ya. Yang tidak boleh adalah penguasa berusaha membungkam suara kritis, itu nggak boleh ya. Penguasa berusaha menghantam perbedaan pendapat, itu tidak boleh teman-teman ya. Dalam negara demokrasi bebas saja kita berpendapat berbeda-beda ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai Undang-Undang KUP pasal 34 dari ahli pajak langsung ya, Bapak Raden Agus Suparman ya. Dan disclaimer guys ya, disclaimer, beliau ini sangat baik sekali teman-teman, tidak dibayar teman-teman ya. Beliau ini profesional. Kalau lu mau konsultasi sama dia, gua rasa cukup mahal ya, tetapi beliau sebagai teman betul-betul demi Anda semua teman-teman ya, untuk Anda semua, beliau sediakan waktu untuk kita untuk berdiskusi gratis teman-teman ya. Silakan lu mau bertanya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya kepada beliau, silakan ajukan pertanyaan dan akan gue sampaikan kepada beliau. Oke. Jadi teman-teman, beliau tidak dibayar dalam ini, dan walaupun kami berteman, tapi gue tidak janjian dengan beliau ya. Gue tidak menyampaikan apapun kepada beliau. Beliau ini adalah seorang ahli, pendapat ahli, dan semuanya adalah independen ya. Gue nggak ada janjian sama beliau. Tolong ya Pak, diatur begini ya. Enggak teman-teman ya, nggak ada ya. Nah, tidak ada janji-janji seperti itu, nggak janjian. Apa pendapatnya Pak Agus, gue juga belum tahu, dan kita akan tanyakan kepada beliau langsung ya. Ahlinya ahli pajak teman-teman ya. Dan semua ini kembali lagi adalah demi bangsa dan negara kita semua yang kita cintai teman-teman ya. Demi reformasi perpajakan guys ya. Bukan kepentingan pribadi kami semata-mata teman-teman yang enggak. Beliau ini dari dulu sudah bikin website gratis buat kita semua. Padahal mahal ya bikin website ya. Tapi demi untuk kita semua. Oke teman-teman. Gue akan undang Bapak Agus sekarang ya. Mari kita sambut. Gue mau undang dulu beliau. Ngundangnya dari... sebentar teman-teman ya. Gue jarang-jarang ngundang orang soalnya di sini ya. Gue akan tambahkan orang Pak Agus. Halo Pak Agus, kita undang nih, ketemu ahli pajak teman-teman ya. Kita tunggu. Bapak Agus. Suaranya Selamat malam, Pak. Halo Pak Agus, malam Pak. Sorry Pak, di saya belum keluar. Sebentar Pak. Di saya belum keluar. Teman-teman udah keluar belum ya suaranya ya? Videonya. Di saya belum keluar. Audio sudah keluar tapi videonya belum keluar. Di Papa sudah keluar belum Pak? Kalau di saya udah atas Kita bawah berdua Pak ya? gitu. Oh, Ya, dua. kok di saya nggak ada ya? Sebentar Pak. Di saya kok nggak ada. Di saya kok nggak ada. Sebentar Pak ya. Kenapa di saya nggak ada? Teman-teman ada yang tahu kenapa di saya tidak muncul videonya Pak Agus? Oke, sebentar ya. Di saya belum bisa atas bawah nih, belum keluar. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Di saya belum keluar. Suggested Pak Agus. Oke. Di teman-teman keluar nggak? Di teman-teman semua keluar nggak? Ada dua muka atau masih satu? Sudah ya? Teman-teman sudah ya? Teman-teman sudah keluar ya? Oke. Jadi teman-teman sudah keluar Pak. Di saya belum keluar, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi teman-teman sudah keluar ya? Oke. Pak Agus, selamat datang Pak Agus. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Selamat malam semua. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, sehat Pak ya? Di Bandung Pak ya? Di Bandung ya, di rumah. Di rumah di Bandung. Oke, beliau ini luar biasa teman-teman ya, jauh-jauh malam-malam di Bandung demi Anda semua teman-teman ya. Oke nih, thank you Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Agus sudah mau hadir Pak ya. Sama-sama Pak. Oke. Jadi beliau ini teman-teman adalah ahli pajak dan independen teman-teman ya. Nah, ini gue mau curhat dulu nih Pak sama Pak Agus sebentar aja, sedikit aja ya. Kita mau bahas ya Pak ya. Jadi kan kita ada isu nih dengan petugas pajak di sebuah KPP mengenai Undang-Undang KUP pasal 34. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya kasusnya ya. Nah, saya akan bacakan dahulu teman-teman ya ke teman-teman semua supaya Anda tahu apa yang tertulis di KUP pasal 34. Ini tulisannya, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, petugas pajak menerjemahkan Undang-Undang KUP ini menjadi, menurut DJP ini ya, menurut DJP menjadi sebuah pengumuman, yaitu larangan merekam, memfoto, ataupun live di dalam lingkungan KPP tanpa izin dengan petugas. Menurut Awan, menurut saya nih, pendapat pribadi nih ya, pasal itu harusnya gugur ketika objek yang mau dilindungi, yaitu si WP dan si datanya WP, itu sudah ingin terbuka untuk umum. Lagi pula, menurut Awan, kalaupun memang itu salah, seharusnya itu proses pemeriksaan tidak bisa dihentikan. Tetap saja pemeriksaan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan. Nah, kesalahannya si Awan yang menurut DJP salah itu, seharusnya itu bisa diproses upaya hukum tersendiri. Ini dua jalur yang berbeda yang tidak bisa saling mempengaruhi. Tetapi justru KPP, menurut saya ya, ini melanggar tata cara pemeriksaan, tidak melakukan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang mana merupakan kewajiban KPP. Nah, bagaimana nih Pak, menurut pendapat ahlinya dari Pak Agus? Silakan Pak, bagaimana nih Pak pendapat Pak Agus? Eh, Kemarin itu kasusnya pemeriksaan, Pak. Uh, iya, WP diperiksa itu Pak. Saya diundang, kemudian kan diundang untuk pembahasan akhir kan, pembahasan akhir SPHP kan. Oh iya, Nah, closing pas saya conference dat ya, betul. nah pas datang saya Hmm. live, nah nggak boleh masuk ke kantor pajak. Hmm. Terus berita acara dibuat. Enggak, saya minta surat penolakan nggak dikasih, kemudian berita acara nggak ada. Ya intinya saya dianggap nggak tahu deh, apakah dianggap hadir atau nggak hadir ya. Nggak boleh masuk Pak ke gedung KPP. Ini jadi sesuatu yang baru ya. Sebenarnya eh, ini kan hal yang apa ya? Beberapa kasus juga Pak Roy, seperti yang Pak Roy itu pengacara itu kan, itu juga dulu kan yang saya tahu ya, yang duluan merekam kegiatan di kantor pajak gitu. Pak Roy yang apa ketua eh, pengacara ya Iya, iya, di betul. Lampung seingat saya itu dulu kotanya. Nah itu juga eh, apa namanya sempat isunya rame di dalam di internal waktu itu kan saya di internal. Jadi di internal itu sebenarnya belum ada aturan yang secara tegas eh, apa ya boleh disiarkan atau tidak. Itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan pasal 34 Undang-Undang KUP itu saya kira sih nggak pas ya, nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena pasal 34 itu adalah rahasia antara wajib pajak dengan DJP. Jadi eh, wajib pajak kan menyampaikan data informasi kepada DJP. Melalui apa? Melalui SPT. Nah, yang dirahasiakan itu pada dasarnya adalah isi SPT. Bukan yang lain, tapi isi SPT-nya yang dirahasiakan. Jadi istilahnya kalau saya memahaminya titip ya, titip laporan saya, tapi nggak boleh kemana-mana ya. Jadi maksud pasal 34 itu seperti itu. Sehingga kalaupun DJP mau menyampaikan ke pihak lain atau pihak ketiga, itu harus melalui Menteri Keuangan. Gitu. Ini yang benar-benar dijaga oleh DJP sebenarnya. Ada beberapa kasus yang sebenarnya dulu sempat bocor itu SPT. Yang pertama dulu zaman SBY, cuma SBY itu kasusnya saya pun nggak tahu persis ya SPT apa yang bocor. Tapi SBY sempat merasa SPT-nya bocor sehingga kantor pusat dulu sempat heboh sih, sempat heboh karena kan setiap SP yang buka SPT itu ada itunya, ada tracknya, apa ada jejaknya, ada jejak digitalnya. Jadi siapa yang mengakses SPT seseorang itu pasti ada jejaknya dan itu bisa dilacak. Cuma waktu itu karena Pak SBY juga tidak terlalu ngotot untuk memproses ya apa namanya
berhenti begitu aja gitu. Cuma dia minta tidak tidak terulang lah kasusnya. Ada lagi kasus dulu zaman gubernurnya Basuki Cahayapurnama, Ahok gitu. Kalau Ahok malah dia sendiri kan yang mempublikasikan SPT-nya. Nah, kalau itu ya dia kan karena yang wajib pajak sendiri yang mempublikasikan. Ya, artinya tidak ada rahasia karena yang bersangkutan sendiri yang sudah mempublikasikannya. Ini contoh-contoh pasal 34 ya. Dan pasal 34 ini sebenarnya benar-benar dijaga dulu pada zamannya Pak Hadi ya, Pak Hadi Purnomo. Contoh penerapan pasal 34 pada zaman Pak Hadi Purnomo itu dulu Itjen ya. Itjen itu kan setiap tahun melakukan pemeriksaan ke DJP. Jadi DJP itu selain diaudit oleh BPK, juga diaudit juga oleh Itjen. Cuma waktu itu, dulu ya, zaman sebelum Pak Hadi Purnomo, Itjen itu mengaudit, memeriksa sampai ke KKP, kertas kerja pemeriksaan. Boleh memeriksa ke SPT. Nah, zaman Pak Hadi Purnomo bilang, nggak boleh itu pasal 34, rahasia jabatan. Sehingga waktu itu sempat beberapa tim auditor gitu tidak mau ditemui oleh Pak Hadi Purnomo. Nah, kemudian ya akhirnya sejak itulah DJP lebih ketat lagi bahwa semua pihak lain ya siapapun selain anggota selain pegawai DJP tidak boleh mengakses SPT, tidak boleh mengetahui SPT, isi SPT wajib pajak, kecuali dan sebenarnya orang DJP pun sebenarnya tidak semua orang DJP boleh mengakses SPT seseorang, karena itu ada kewenangan-kewenangannya gitu. Jadi hanya kalau sekarang kan semua zaman digital ya. Nah, di dalam juga tidak semua pegawai pajak boleh mengakses SPT. Hanya wajib pajak hanya petugas pajak tertentu yang diberi kewenangan untuk mengakses. Nah, itulah contoh kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh oleh sistem dalam rangka melindungi rahasia DJP. Dan itu saya kira sih semua petugas paham ya tentang rahasia ini, sehingga ya sebatas itu. Dan contoh aplikasi dari rahasia jabatan itu diantaranya adalah dalam pemeriksaan ya, contoh yang saya tahu dari dulu itu terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh wajib pajak dan diketahui oleh petugas pajak. Itu harus tidak boleh diteruskan ke pihak lain. Contohnya misalnya ya, yang sering wajib pajak belum paham, wajib pajak menggunakan BBM ilegal, solar ilegal ya. Solar ilegal kan ada solar industri, ada solar subsidi gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau industri menggunakan solar subsidi atau pihak beli dari instansi gitu ya, bukan beli dari Pertamina, itu kan sebenarnya ilegal. Pajak tahu itu ilegal, tapi itu tidak boleh dilaporkan ke pihak lain. Tadi saya sebentar scroll IG, ada kasus ternyata di Medan itu penimbunan ilegal solar ilegal itu sampai ke pengadilan. Nah, secara hukum umum kan itu ya melanggar hukum. Tapi kalaupun melanggar hukum, kalau pajak yang penting dibayar pajaknya kan. Itu makanya kalau di pajak itu kan tidak ada istilah halal haram. Jadi walaupun katakanlah korupsi gitu, yang melakukan korupsi kemudian diperiksa, yang penting kalau pajak sih yang penting bayar pajak. Gitu.
misalnya kok orang pajak nggak lapor ke KPK, padahal dia tahu hartanya itu dari korupsi. Itu bagian dari rahasia jabatan, itu ya. Karena itulah profesinya si Fiskus itu harus menjaga seperti itu. Tapi kalau kasusnya Pak Awan itu berbeda kalau menurut saya. Itu kan siaran langsung. Kalau menurut saya ya, itu bukan wilayah pasal 34. Itu wilayah ke apa ya? Eh, kalau dalam hukum kan ada istilah apa ya? Tidak boleh memasuki pekarangan rumah orang gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau dilarang kemudian tetap masuk, itu bisa masuk pidana. Tapi kan ini sebenarnya bukan masuk pekarangan ya. Orang diundang, ya kan Pak? Betul. Diundang. Paling ya siarannya itu apakah melanggar hukum? Kalau sepanjang tidak ada yang dirugikan, sebenarnya tidak ada yang dilanggar ya. Kalau menurut saya ya, sepanjang tidak ada yang dirugikan. Hanya saja ini sangat sangat subjektif apa yang saya pahami tentang teman-teman ya. Kenapa mereka tidak tidak mau siaran langsung? Kalau menurut saya karena ketidaksiapan mereka aja, tidak siap. Itu kan karena terbuka ya kalau siaran langsung itu. Jadi kalau kesalahan sedikit ya nanti bisa ketahuan siapapun gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau yang saya pahami ya. Tapi ya eh, karena Pak Awan ngerekamnya di kantor orang, tentu saja yang punya kantor yang lebih ini ya, apa ya, istilahnya kalau ini rumah saya ya suka-suka saya aja kan gitu ya Pak. Apakah boleh tapi di sisi lain ya kantor pemerintah itu kan kantor publik ya, apa ya, milik publik ya, milik milik bersama lah, bukan pribadi. Nah itulah di situ saya pikir plus minus apa ya, bukan plus minusnya. Mungkin sisi-sisi apakah boleh secara langsung atau tidak. Itu saya kira itu wilayah hukum ya, wilayah hukum. Saya sendiri tidak bisa lebih jauh tentang itu, tapi kalau dikaitkan dengan pasal 34, ya kalau menurut saya sih tidak cocok, karena pasal 34 itu terkait dengan kerahasiaan si wajib pajak dengan petugas pajak gitu. Kalau si wajib pajaknya mau menyiarkan atau mempublikasikan isi SPT-nya ya nggak masalah sebenarnya. Kasus seperti zaman dulu Gubernur Basuki, itu kan sempat beredar SPT-nya beliau. Ya nggak masalah, karena beliau sendiri yang mempublikasikan. Tadi saya sempat searching, karena saya masih ingat gitu ya. Dulu seingat saya Basuki pernah apa namanya, mengungkap SPT-nya dan ketemu masih di awal tahun 2014, SPT-nya SPT 2013. Itu di situ ada dia berlapor berapa miliar, bayar pajaknya berapa, penghasilan kena pajaknya berapa gitu. Itu disebutkan di situ. Itu kan isi SPT. Kalau wajib pajaknya yang mempublikasikan atau mengungkap ya nggak masalah. Itu satu sisi. Di sisi lain, kalaupun ini terkait dengan pasal 34 yang saya pahami ya, kalaupun misalnya petugas pajak melanggar, tetapi kalau wajib pajaknya tidak mengadu, mungkin nggak masalah ya. Nggak masalah itu maksudnya bukan pidana kalau wajib pajaknya tidak mengadu atau memaafkan. Karena ini terkait dengan karena harus saling merahasiakan, kemudian salah satu tidak merahasiakan, jadi kan kayak cedera janji gitu ya, cedera janji. Karena cedera janji ya berarti salah satu dirugikan. Kalau
tidak ada yang merasa dirugikan, ya sebenarnya nggak ada masalah. Itu pemahaman saya sih, pemahaman saya. Begitu, Pak. Wah, luar biasa. Thank you Pak Agus, thank you pemahamannya ya. Oke, jadi teman-teman semua ya, ini pendapat ahlinya ahli pajak ya guys, bukan duta pajak abal-abal seperti gue ya, bukan ya teman-teman ya. Ahlinya ahli Pak Abdul. Jadi, jadi saya tidak dalam posisi untuk menerima ataupun mengcounter pendapat Pak Agus, karena inilah indahnya demokrasi ya teman-teman. Perbedaan pendapat itu baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Silakan teman-teman yang dapat informasi ini, silakan mengolah sendiri informasi ini dari ahli langsung dari Pak Agus langsung yang sudah pengalaman 27 tahun, bahkan sekarang sudah 28 tahun lebih teman-teman ya. Nah, nah terus ini Pak, kalau boleh izin saya tanya lagi nih Pak, berhubung pertemuan itu tidak terjadi, kan saya diundang untuk pembahasan akhir nih Pak. Ya, ya. Nah, berhubung pembahasan akhir tidak terjadi gara-gara saya tidak boleh masuk ke KPP karena saya tidak mau menghentikan live. Setelah saya hentikan live pun nggak boleh masuk ternyata ya. Jadi saya sudah hentikan live, ternyata tidak boleh masuk juga dengan alasan undangan sudah lewati waktu. Nah, jadi akhirnya saya pulang kan. Nah, pertanyaan saya Pak, dari sisi hukum acara pemeriksaan, ini kan tidak terjadi nih pembahasan akhir. Nanti Ya, bagaimana Pak? Apakah terjadi pelanggaran prosedur atau bagaimana nih nanti? iya. Bisa diminta dibatalkan. Oleh Jadi, si WP? ya, Oke. bisa minta dibatalkan. Itu kan yang dimaksud di pasal 38 ayat 38, 31, 36, pasal 36 ayat 1 huruf D, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa satu penyampaian SPHP. SPHP ada ya, atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi berarti kan kasus Pak Awan nggak ada pembahasan kan? Undangan Ya, nggak ada, terjadi. Undangan ada. ya, Ya. ya. Berarti tidak ada pembahasan. Itu bisa dibatalkan. Jadi kalau hasil pemeriksaan itu kan ada pembatalan SKP, ada pembetulan SKP, ada pembatalan hasil pemeriksaan. Beda-beda itu. Kalau pembatalan hasil pemeriksaan, penyebabnya salah satu antara tidak ada SPHP, kalau dulu istilahnya tidak ada closing conference. Nah, closing conference itu apa bukti diadakannya closing conference? Closing conference. Dulu waktu pembahasan pasal PMK 17 harus ada undangan katanya. Supaya si pemeriksa ada pegangan bahwa closing conference wajib pajak itu sudah diundang loh, sudah diundang untuk melakukan pembahasan. Apakah wajib pajak datang atau tidak? Kan itu apa namanya hasilnya beda. Kalau tidak datang harus ada berita acara ketidakhadiran. Tetapi kasusnya kan ini bukan ketidakhadiran kan Pak? Bapak kan Ya, hadir. saya hadir. Bapak hadir, tapi tidak boleh pembahasan, kan gitu ya. Iya. Bapak hadir ke situ, tapi tidak boleh melakukan pembahasan. Dan tidak ada berita acara pembahasan, kan berarti. Karena tidak boleh pembahasan tanpa tanda tangan wajib pajak, kemudian tidak ada berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Saya kira sih mungkin kalau seperti itu, ini kasus yang baru saya dengar sih. WP-nya datang tapi tidak boleh pembahasan. Biasanya sih diundang tapi tidak datang, kan itu. Karena tidak datang, maka wajib pajak membuat berita acara pembahasan. Si pemeriksa pajak membuat berita acara pembahasan ketidakhadiran wajib pajak, kan gitu. Nah ini kasusnya kan wajib pajak datang, tapi tidak boleh pembahasan. Berarti salah satu dari dua syarat hasil pemeriksaan itu adalah tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf D, ya nanti bisa minta dibatalkan hasil pemeriksaannya. Oke, siap.
Wah, thank you Pak Agus, informasinya luar biasa ya buat teman-teman juga belajar hukum nih ya teman-teman. Nah, Pak boleh tanya nggak Pak Agus, sepanjang karir Bapak 27 tahun di dalam pemeriksaan di dalam KPP bahkan jadi pemeriksa pajak bahkan di level yang pemeriksa pajak gitu ya. Apakah pernah sekali aja dalam karir Bapak, Bapak tidak menghadiri pembahasan akhir, mungkin alasannya sakit perut atau apa gitu Pak? Pernah nggak sekali aja? Kalau saya sebagai pemeriksa ya kan selalu ada ya, maksudnya harus ada. Tapi kalau maksudnya WP-nya tidak datang gitu Kalau PPK atau datang kan gimana? itu hal biasa kan? Kalau PPK datang hal yang biasa tuh. Ya, Tapi pernah nggak Bapak sebagai pemeriksa yang tidak menghadiri pertemuan pembahasan akhir? karena pemeriksa tim selalu ada sih Pak. Jadi pasti Jadi misalnya, pernah Pak ya? jadi misalnya salah satu aja kan, misalnya katakanlah diajak rapat gitu ya, kalau supervisornya diajak rapat, kan misalnya ada supervisor, ada ketua tim, ada anggota tim ya, minimal salah satu harus Ya, ketemu dengan si ininya dan dibuatkan berita acara. Yang penting kan dibuatkannya berita acara sebagai bukti berarti diadakannya pembahasan. berarti kan tidak pernah dalam sejarah Pak ya, 78 tahun merdeka di mana DJP-nya tidak hadir di pembahasan akhir, nggak pernah terjadi Pak ya? Iya. Belum Pak. Oke, oke. Thank you Pak Agus. Pak Agus nih banyak banget teman-teman nih Pak ya yang selamat malam Pak Agus nih teman-teman nih dari Pak Sada, Pak Ibu, Pak Robi, malam Pak Agus, Bu Lauren, malam Pak Agus, Bu Susanti, malam Pak Agus. Banyak banget nih Pak. Salam nih Pak ya dari teman-teman ya. Bu Tirza, Selamat malam malam Pak Agus, semua. Bu Pak Ya. Pak Riza, malam Pak Agus. Bapak coba lihat deh. Wah, luar biasa, luar biasa. Pak Agus nih luar biasa terkenal sekali Pak teman-teman semua. Pak, Bapak masih punya waktu nggak? Kalau punya waktu boleh nggak saya minta Boleh, boleh. menjawab dua pertanyaan teman-teman deh. Boleh Pak? Boleh, boleh. Boleh Pak? Ya, oke Boleh, siap. Pak. Kita akan Ya. Oke, thank you Pak. Kita akan scroll dari atas teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Pak Agus. Pak Denny, malam kawan, malam Pak Denny. Kemudian Bapak Sunawadah. Kok ajarin text planning dong. Nah, buat Pak Agus nih. Kebetulan nih Pak Agus adalah co-founder dari botex.co.id. Buat teman-teman silakan yang mau konsultasi, mau diskusi langsung ke Pak Agus. Aduh, beliau ini dewanya dewa pajak ya teman-teman ya. Hadir langsung di sini teman-teman ya. Nah, boleh Kalau dong Pak diceritakan. mau Kalau konsultasi langsung ke kantor Botek di Bandung, ada di Geraha Pos ya, Geraha Pos lantai 6, Blok C. Apa namanya? Mungkin di hari Rabu atau Kamis. Insya Allah bisa konsultasi gratis. oh, Kak gratis Pak. Botek itu sekedar ini ya informasi, Botek itu Bogor Tech sebenarnya. Jadi kantor pusatnya di Bogor. Karena saya di Bandung, kemudian saya bikin kantor sebagai cabang dari Boteknya di Bogor. Wow. Ini gratis Pak beneran? Boleh? Ya, di hari Rabu Kamis itu. Wah, luar biasa. Teman-teman segera follow Bapak Agus ya. Pak Sunawada bisa langsung hubungi Pak Agus di DM-nya bisa Rabu atau Kamis, bisa langsung ke Bandung, Ya, jalan-jalan sekalian ke Bandung kan, ketemu ya. Pak Agus Tapi, langsung ya. Tapi harus 27 janjian tahun dulu ya. teman-teman. Ya janjian dulu ya teman-teman, jangan langsung tiba-tiba muncul ya. Janjian dulu siapa Takutnya lagi bentrok sibuk ya. ini jadwalnya. Ya, ya, ya. Buat teman-teman bisa langsung ya hubungi Pak Agus bisa di DM Instagram, langsung follow beliau, tes planning semuanya gampang deh. Gue 27 tahun teman-teman ya, 27 tahun di industri. Dewanya dewa nih. Oke, kita lanjut Pak ya, pertanyaan teman-teman Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, ada banyak nih. Dari Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi ini Pak, saya baca ini Pak ya, buat Pak, jika perusahaan kita memakai jasa tracking atau angkutan kendaraan darat, tetapi angkutan itu tuh milik orang pribadi, itu kita potong PPh 21 atau PPh 23 ya Pak? Mau penjelasannya dari Pak Budi nih, Pak Agus. 23. Karena jenis penghasilannya sewa kendaraan, sewa alat, sewa aktiva selain tanah dan bangunan. Kalau jenis penghasilan itu di 21 kayaknya nggak ada. 21 itu terkait dengan gaji, upah,
honorarium, honorer, kayak gitu ya, jasa-jasa itu. Tapi kalau sewa aktiva itu bukan tidak masuk ke pasal 21. Jadi 23 menurut saya. Oke, siap. Thank you Pak Agus. Oke, Pak Budi, terima kasih. Semoga terbantu Pak Budi. Nah, oke, siap. Thank you Pak Agus. Lanjut nih Pak. Nah, gimana Pak? Gimana Pak? Ya. Oh, ini ada yang saya baca, ada yang nanya IG saya. IG saya itu eh dulunya Agus Pajak. Tapi karena waktu itu ada kasus semua pegawai pajak tidak boleh pakai medsos dengan nama pajak. Sampai-sampai eh, WA grup pun tidak boleh ada kata pajaknya. Sehingga asalnya dari Agus Pajak menjadi Ayeuna Pajak. Ayeuna Agus. Ayeuna Agus itu maksudnya Ayeuna itu bahasa Sunda. Ayeuna itu sekarang. Sekarang Agus. Atau boleh juga ke IG-nya Botek Bandung. Ada Botek Bandung. Oke, siap. Thank you Pak Agus ya. Buat teman-teman yang mau follow, langsung follow Bapak Raden Agus Suparman atau Ayuna Agus ya. Ayuna Agus. Atau bisa ke Ayeuna. Botex. Mau Oke, siap. dibalikin lagi, nggak bisa nih. Mau Oh, udah dibalikin nggak bisa? lagi ke Agus Pajak. Nggak bisa. Pak, saya coba nggak bisa. Oh, karena username-nya sudah kekunci ya. Ya, udah kekunci username-nya. Ya. Hmm, ya, 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 ya. Oke, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Semua orang sudah kenal Bapak, jadi nggak usah khawatir. Oke, oke, Pak. Lanjut nih, Pak. Ada pertanyaan nih, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Satu lagi, Pak. Boleh, boleh. Oke, ada pertanyaan nih dari Ibu Jessi. Mau tanya, kalau PTP ya, PT Perorangan atau Perseroan Perorangan, itu apakah harus mengajukan suket PP23 atau PP55 dahulu di DJP online, ataukah memang sudah default dari awal menggunakan tarif pajak 0,5% final, Pak? Kalau penggunaannya langsung otomatis. Suket itu kan supaya dipotong. Dipotongnya 0,5%. Itu untuk ke pihak lain suket itu. Tapi kalau penggunaan tarifnya ya otomatis. Kalau untuk yang pertama ya, sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 ya, otomatis pakai. Oke, jadi sudah default gitu Pak ya, tidak wajib dapat suket dulu ya? Iya. Kecuali ya dia Oh, memilih pembukuan kan itu beda lagi. Tapi kalau secara umum kalau tidak memilih pembukuan berarti memilih final. oke, siap, siap. Wah, luar biasa ilmunya. Itu ya Bu Jessi ya, semoga terbantu Bu. Oke. eh Jadi saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Ini kita udah makan waktu 30 menit buat dari Pak Agus nih, luar biasa ya. Pak Agus, saya berterima kasih banyak buat Pak Agus sudah bersedia hadir buat kita semua, sudah kasih ilmu buat kita, kasih pendapatnya. Ini betul-betul ahlinya pajak ya. Mungkin terakhir Pak, Bapak boleh sampaikan lagi Pak buat teman-teman semua kalau mau hubungi Bapak, bagaimana caranya Pak? Baik Bapak Ibu semua, untuk menghubungi saya bisa melalui IG saya ataupun IG Botax Bandung, Botex ya, Botex Bandung. Atau lewat nomor saya juga boleh. Nomor saya 088888. 8-nya 4 kali 110017. Di laman aguspajak.com juga ada nomor saya. Oke, siap Pak. Aguspajak.com ya, teman-teman sudah pasti tahu lah kalau orang pajak ya. Kalau belum tahu silakan masuk langsung ya. Ya. Oke, saya rasa itu aja Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sama-sama. Eh, Salam buat keluarga Pak Agus. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Oke, semua. malam semua. Thank you Pak Agus. Makasih malam Pak. Mari. Oke, Di, oke. di lift-nya gimana nih? Agak Eh, gapter. saya juga bingung nih Pak. Belum jarang-jarang saya. Mungkin Bapak tinggal klik tanda silang aja dari atas kayaknya. Oh gitu. Oke Pak. Thank you Pak Agus.
Oke. Oke, teman-teman ya. Hari ini edisi sangat spesial ya. Pak Agus adalah orang yang betul-betul berdedikasi buat kita semua teman-teman ya. Gua sebagai konten kreator, gue tahu betapa sulitnya bikin konten, betapa sulitnya membuat sesuatu itu nggak dibayar, tapi betul-betul buat masyarakat gitu teman-teman ya. Pak Agus ini sudah bikin website sejak zaman dahulu, sejak sejak kita semua ini belum ada, beliau sudah bikin website untuk kita semua, untuk edukasi pajak loh guys ya, edukasi pajak teman-teman ya. Jadi luar biasa Pak Agus. Dan beliau sudah sampaikan tadi pendapatnya beliau dan semua informasi itu pendapat seorang ahli ya. Gue tidak dalam posisi untuk menerima atau menolak atau mengcounter, tidak. Silakan teman-teman pahami sendiri ya teman-teman. Oke, kalau ada yang mau hubungi Pak Agus bisa langsung hubungi beliau di websitenya bisa, aguspajak.com bisa, ke botex.co.id juga bisa, ke follow beliau langsung di Instagram juga bisa. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut dulu teman-teman ya untuk tanya jawab ya. Tanya jawab. Sebentar saya masukin mouse saya dulu nih. Mouse saya. Oke. Ibu Jessi tadi sudah ya. Thank you Bu Jessi. Kemudian hmm, Ibu Jessi lagi. Kok mau tanya lagi, kalau konsultan IT bolehkah pakai KBLI 7029 kah? Mohon maaf Bu, saya agak kurang tahu 7029 itu apa. Setahu saya itu jasa manajemen ya. Menurut saya boleh-boleh aja sih. Menurut saya boleh. Kalau nggak salah saya pakai itu juga deh. Kalau nggak salah di PT saya juga pakai itu juga, 7029 kalau kalau nggak salah ya. Jasa manajemen. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Yang namanya, ini PT Bu ya. Kalau CV mungkin perlu cek lagi. Kalau PT sih bebas. Kalau PT itu bebas. eh, yang penting punya suket ya. Kalau saya sih, saya pegang suket supaya saya lebih clear dapat 0,5%. Tapi seperti tadi kata Pak Agus, tanpa ada suket pun sebenarnya kita qualified kok 0,5% UMKM. Gitu. Oke, Bu Jessi, semoga terbantu Bu. Oke, lanjut. Bapak Sunawadah. Nah, tuh bener. Apa tuh deh? Bapak Renci. Kok saya mau tanya, kalau misalnya nama saya sudah terlanjur buat NPWP, apa bisa ditutup? Jawabannya bisa ditutup, tetapi nanti ada pemeriksaan, Pak ya. Hati-hati. Kapan hari datang ke kantor untuk cetak NPWP yang sama dengan suami, tetapi dibuatkan NPWP baru? Oh, maksud Ibu double NPWP. Kalau double NPWP, Ibu boleh tutup ke kantor pajak, oke? Kalau Ibu dibikin NPWP padahal Ibu gabung ke suami, juga boleh ditutup, oke? Tetapi ingat, penutupan NPWP akan ada pemeriksaan pajak. Sebenarnya sih nggak ada masalah gitu, cuman Ibu ya agak repot sedikit aja sih, bolak-balik kantor pajak, dikonfirmasi bla 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 gitu sih. Tetapi menurut saya sih nggak ada masalah sih ya. Kalau memang ini hanya gara-gara kesalahan sistem. Oke, Bu Rain, semoga terbantu Bu Rain. Oke, Ibu Lili Lauren 5, kawan malah mau tanya kalau beli rumah pertama di bawah 1M, apakah masih berlaku 0% pakai BPHTB? Mohon penjelasannya kok. Nah, jadi gini Bu, BPHTB itu 0% itu adalah peraturan dari masing-masing daerah. Jadi kayak DKI Jakarta nih ada aturan khusus. Nanti Jawa Barat ada peraturan khusus. Jadi ini mesti tergantung dari lokasinya, Bu. BPHTB itu pajak daerah ya, bukan pajak negara ya. Jadi BPHTB itu mesti lihat ke notaris yang menguasai daerah tersebut. Dia yang lebih paham. Kalau Jakarta sepertinya iya, masih berlaku 0% BPHTB untuk di bawah 1M dan itu pun rumah pertama ya. Nah, setahu saya masih berlaku, Bu, kalau Jakarta ya. Kalau di luar kota, mesti cek lagi ke lokasi tersebut. Karena ini kebijakan gubernur ya, bukan kebijakan negara ya, teman-teman. Oke, semoga terbantu Ibu Lili Lauren. Oke, lanjut. Bapak Arif Mutan, sudah. Oke, thank you Pak. Ibu Tirja sudah, tadi sudah ya. Tapi di saya itu nggak kelihatan Pak Agusnya, sayang banget ya. Di saya itu nggak kelihatan mukanya Pak Agus. Nggak tahu apakah gara-gara internet saya atau kenapa gitu ya. Oke, Bapak Ibu Susanti udah kok sudah. Oke ya. Bapak Alfi sudah tadi ya. Oke, udah ada. Tapi di saya kok nggak ada ya? Di saya masih satu satu orang, jadi cuman ada suaranya doang Pak Agus tadi. Sayang banget. Oke, Bapak Wetni 76. Sudah kok, suara Pak Agus kencang. Kebalikan suara kawan malah lembut. Oh, oke oke. Ya mungkin internet ya. Oke, thank you Pak. Pak Muhammad sudah, Ibu Jessi ada dua muka, dua muka. Oke, sudah dua muka tadi ya. Cuma di saya aja yang nggak keluar. Kawan Pak Agus, halo. Iya, Bu Lauren. Malam Pak Agus, malam Pak Agus. Wah, luar biasa. Banyak banget fansnya Pak Agus, Bu Lady Lauren. Bu Liri. Bapak Sada Shop. Waduh, luar biasa. Lanjut, 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 lanjut. Bapak Budi. Pak, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf Pak ya, kalau putus-putus nanti besok akan saya taruh di YouTube. Di sana lebih bagus karena saya langsung rekam dari audionya.
Oke. Bapak ISWN Kemenkeu RI. Ibu Milanelo Travel. Pajak Taman Sari, Jajan Pajak, ayo Min simak nih ilmu gratis. Lagi pulang kantor, Bu. Sudah pulang kantor ya. Ibu Alfi, lancar Pak. Oke. Ibu ISWN, komentarin tentang AR Pak. Wah. Bapak Renner, ini direkod dong kok. Direkod ya. Besok akan kita munculkan di YouTube ya, yang lebih lebih clear. Oke. Bapak ISWN, maksudnya approval su SPV ya Pak. Tadi apa itu Pak? Supervisor aja Pak yang bisa akses. Iya, iya. Jadi data WP itu hanya boleh diakses oleh si AR dan supervisornya. Ya termasuk kepala kantor ya, iya gitu ya. Tetapi orang lain nggak bisa, orang lain nggak boleh. Oke. Bapak ISWN komentarin AR data yang dikasih. Apakah ada keharusan WP kasih data? Oh, lupa ditanya ke Pak Agus ya. Kita tampung ya. Kalau Pak Agus bersedia hadir lagi lain kali, kita tampung ya. Kan Pak Agus kan pemeriksa pajak tuh. Nah, apakah ada keharusan WP kasih data? Terus kalau nggak kasih, apa konsekuensinya? Penting nih, pemeriksa pajak tahu nih, paham nih Pak Agus nih. Oke, kita tampung dulu ya Pak ISWN. Nanti kalau ketemu Pak Agus lagi, kita akan bahas lagi. Ibu Susanti Serenity, Pak, apakah jika WP impor ilegal dan kantor pajak tahu, berarti KPP tidak akan info ke bea cukai dong? Tidak, nggak boleh ya. Jadi pengusaha boleh impor bodong, yang penting bayar pajaknya besar ya Pak. Ini adalah pendapat yang saya setuju dan Pak Agus tadi pun setuju ya. Data tidak akan pernah yang namanya DJP membagikan data dia kepada siapapun. Nggak akan pernah. Pernah nggak lu lihat? Pernah nggak kita lihat kasus mau korupsi ke kasus apakah yang berasal dari DJP? Nggak ada, nggak pernah ya teman-teman. Tetapi tentu saja bukan berarti boleh kita lakukan impor ilegal, jangan dong ya, jangan. Itu Bu Santi ya, semoga terbantu Bu Santi. Menurut gue ya DJP adalah lembaga yang paling konsisten untuk tidak kasih data ke orang lain. Paling konsisten. Nggak pernah kita dengar ada satu kasus pun di negeri ini di mana data itu berasal dari DJP. Nggak pernah. Mau KPK keh, mau kasus pidana keh, nggak pernah. Gitu ya. Jadi konsisten. DJP itu konsisten karena terlalu sensitif. Satu aja data WP yang dibocorkan bisa ribut satu Indonesia. Jadi DJP itu sangat-sangat sensitif dan datanya dijaga dengan benar. Oke, Bu Susanti, thank you Bu. Ibu ISWN, ayo Pak Awan, iya Pak. Bapak Dick Steven, yes Pak. Bapak Milanelo Travel, Pak Agus, gimana tentang petugas pajak yang mendalilkan tuduhan tanpa ngasih data, tapi WP yang disuruh membuktikan tuduhannya tidak benar? Bolehkah kita tidak menanggapinya? Aduh, ini penting banget nih buat Pak Agus nih. Ah, coba kita undang lagi Pak Agus ya di lain kesempatan ya teman-teman ya. Kalau beliau bisa hadir, bersedia hadir lagi, kita akan ajakin lagi ya menjawab pertanyaan ini. Penting banget nih. Pertanyaan seperti ini nih yang sangat butuh banget dari seorang ahli seperti Pak Agus ya. Ini penting banget ya. Kalau gua kan pasti gua marah-marah, ngoceh-ngoceh itu kan hal yang biasa ya. Namanya gua duta pajak abal-abal ya. Tetapi kalau seorang ahli pajak tentu berbeda. Perspektifnya kan perspektif hukum ya. Oke, Pak Milanelo kita tampung dulu ya. Nanti kalau Pak Agus nanti ada waktu kita ajak lagi. Oke, Pak Milanelo. Thank you, Pak. Pak Agus ini profesional teman-teman ya, bayarnya sangat mahal, cuman beliau betul-betul masih memberikan kesempatan untuk saya bisa live, nggak dibayar, dan beliau pun masih mengabdi pada masyarakat teman-teman ya, bikin website, kemudian di kantor juga bisa ditemuin. Waduh, kalau ketemu kok bayar ya, mohon maaf teman-teman ya, orang mau ketemu kok tuh bayar. Kalau Pak Agus masih bersedia, punya hati buat teman-teman bisa hadir, bisa ketemu langsung tuh bagus banget. Oke. Ibu Yanti, luar biasa penjelasan Pak Agus. Yes, luar biasa ya. Dari seorang ahli, dari seorang berpengalaman. Nggak marah-marah kayak gue ya, nggak emosional kayak gue. Tapi beliau betul-betul kasih pemahaman, pemahaman orang benar gitu ya. Pemahaman orang sudah berpengalaman puluhan tahun. Ya, thank you Pak Agus, luar biasa. Oke Bu Yanti, thank you. Ibu Mary, selamat malam Pak Agus. Salam kenal Pak. Yes, Bu Mary langsung follow ya Pak Agus ya Pak. Ibu, luar biasa. 27 tahun di dalam DJP, sekarang konsultan pajak profesional. Buka sendiri, luar biasa. Oke, thank you Pak Bu Mary. Ibu Titik, malam Pak Agus. Wah, ngefans, semua orang ngefans sama Pak Agus, luar biasa ya. Bu Susanti Serenity, Kok Awan, saya tanya ke AR mengenai apakah WP pribadi wajib menunjukkan rekening koran jika diminta. Kata AR-nya wajib, walaupun WP pribadi melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Karena, oke, yang pertama, pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Ya,
Betul kan? Kita baca lagi Bu ya. Pencatatan yaitu mengumpulkan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar bla bla bla. Ada nggak disebut di situ rekening koran? Nggak ada Bu. Jadi dia yang kasih aturan, di situ nggak tertulis. Di undang-undang manapun tidak ada ditulis. Yang namanya rekening koran adalah bagian dari data yang wajib diberikan kepada petugas pajak dalam rangka orang pribadi, teman-teman ya, orang pribadi. Buktinya apa? Mari kita lihat SPT tahunan orang pribadi. Di dalam SPT tahunan orang pribadi tidak ada menyangkut yang namanya mutasi bank. Yang ada adalah saldo akhir. Saldo akhir betul, itu harus dicantumkan di SPT tahunan di bagian harta, dan ketika kita diminta untuk membuktikan, kita harus buktikan dong. Kan kita yang mendalilkan. Kita yang mendalilkan loh, rekening saya akhir tahun tuh senilai segini nilainya di bagian harta. Kita harus membuktikan kalau ditanya. Tetapi di SPT orang pribadi tidak ada satu bagian pun yang namanya mutasi bank. Jadi, secara formulir pun, secara undang-undang pun, tidak ada permintaan data itu di dalam SPT tahunan orang pribadi. Gitu. Itu sudah terbukti dengan jelas. Beda dengan SPT badan ya, beda dengan SPT badan. Di SPT badan ada namanya neraca dan laba rugi. Di dalam neraca laba rugi ada komponen yang namanya buku besar. Di dalam buku besar ada komponen yang namanya mutasi bank. Gitu. Jadi mutasi banknya perusahaan adalah bagian dari sesuatu yang dilaporkan di SPT tahunan. Sedangkan orang pribadi di SPT tahunannya tidak mencantumkan mutasi bank di situ. Sudah terlihat, di situ aja sudah terbukti dan terlihat dengan nyata bahwa negara tidak minta mutasi bank dalam SPT orang pribadi. Dan sudah terbukti dari kata AR ini kan, AR sudah bilang kan bahwa pencatatan yaitu pengumpulan data bla bla bla, tidak ada satu kata pun mengenai mutasi bank di situ. Jadi balikin ke AR-nya, Bu Susanti ya. Mana ada undang-undang yang ngomong gitu, harus rekening koran dikasih, nggak perlu. Gitu. Karena apa? Di rekening koran tidaklah berhubungan langsung dengan peredaran bruto. Dan peredaran bruto tidaklah berhubungan langsung dengan rekening koran. Itu dua hal yang tidak bisa langsung disambungkan, nggak bisa. Itu Bu Susanti ya, semangat teman-teman Bu Susanti. Ibu Tirja, Pak Agus, apakah ada konsultasi via WA? IG-nya apa Pak? IG-nya adalah Bapak Raden Agus Suparman ya, Raden Agus Suparman atau Ayuna Agus ya, Ayuna Agus atau Bapak Raden Agus Suparman, atau Ibu langsung masuk ke www.aguspajak.com ya. Itu sudah terbuka semua, tinggal klik aja langsung masuk ke WA-nya beliau. Oke, Mbak, Ibu. Dan beliau luar biasa ya, betul-betul masih punya hati buat kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, thank you Bu Tijak, langsung hubungi Pak Agus. Ibu Susanti, dasar hukum Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 9. Jadi, penghasilan yang bukan objek pajak pun tetap harus dicatat, bukan hanya penghasilan objek pajak saja. Betul, Bu, betul. Tapi tidak ada di situ disebutkan rekening koran. Nggak ada. Ya kan saya tinggal mencatat. Loh, saya punya omset nih, Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian. Itulah catatan omset kita itu. Gitu. Ya, bukan rekening koran, bukan rekening bank. Nggak ada. Coba kita baca KUP nanti ya. Nggak ada, Bu, di KUP pasal 28 ayat itu. Nggak disebutkan bahwa rekening koran, ataupun rekening bank, ataupun mutasi bank nggak disebutkan. Oke? Peredaran bruto, itu adalah peredaran bruto. Omset penjualan. Saya penjual nih, sekian, penjualan sekian. Itu yang namanya catatan omset. Bukan mutasi bank. Mutasi bank bukanlah omset. Omset bukan mutasi bank. Itu kita masih paham. Itu Bu ya. Saya mau bantu Bu Susanti. Kalau perlu AR kita ajak live Instagram biar kita paham ya bagaimana pola pikirnya beliau, dan nggak ada masalah ya. Ingat, ini negara demokrasi. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Yang tidak boleh adalah membungkam orang yang kritis, itu tidak boleh. Negara demokrasi ya. Menghilangkan Instagram orang yang kritis itu tidak boleh ya. Instagram saya sudah 3 kali dihilangkan oleh oknum. Oke, thank you Bu Susanti. Ibu Susanti, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan wajib disimpan selama 10 tahun. Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 1, ayat 11. Iya, tidak disebutkan di situ rekening koran. Ya, jadi mohon Bapak AR, apa namanya, ikutilah undang-undang. Di undang-undang nggak disebutkan rekening koran, nggak disebutkan, tidak disebutkan. Gitu ya. Nah, itu Bu Susanti. Tapi itu mengenai orang pribadi ya. Kalau badan beda. Kalau badan kita wajib mencantumkan mutasi bank kalau diminta, karena mutasi bank adalah bagian dari yang kita laporkan dalam SPT tahunan kita. Oke, Bu Susanti, saya mau bantu Pak. Ibu Yanti
izin tanya IG Pak Agus apa? IG-nya adalah Raden Agus Suparman ya. Tinggal cari di bagian Instagram Raden Agus Suparman atau Ayeuna Agus. Oke, atau ke website www.aguspajak.com ya atau botex.co.id .co.id ya. Botex itu Bogor Tex ya, bogortex.co.id. Gampang lah cari Pak Agus ya. Tinggal klik aja. Di sana ada nomor handphonenya ada, semua tinggal masuk aja ke Pak Agus ya. Beliau 27 tahun di internal DJP, pemeriksa pajak, dan luar biasa teman-teman ya, berdedikasi bagi masyarakat. Oke, thank you Bu Yanti ya. Ibu Susanti melakukan pembukuan. Nah, pembukuan itu adalah untuk perusahaan. Kalau orang pribadi tidak ya, itu pencatatan aja. Oke, semua bantu Bu Susanti. Bapak Jaka Toto Perkasa. Iya, Pak Agus Ayona Agus ya. Bapak Ayona Agus, beliau di Bandung ya. Luar biasa Pak Agus. Waduh Pak Agus nih luar biasa deh. Bikin seminar, bikin webinar, luar biasa. Dedikasi dia untuk education tuh nggak terkira deh. Ya teman-teman ya. Oke, Pak Jaka, semua terbantu. Ibu Susanti Serenity, WP wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha PMK 199 tahun 2027. Iya, Bu. Oke, Bu. Di situ tidak disebutkan mengenai rekening koran atau rekening bank. Nggak disebutkan. Gitu ya, nggak ada. Gitu. Sekarang gini, kita tanya balik ke AR. Kalau saya tidak kasih, apa akibatnya? Apakah masuk penjara atau apa? Tanya balik ke dia, Bu. Kalau saya tidak mengasih rekening koran seperti yang Bapak AR minta, apakah saya melanggar PMK ini 199 tahun 2027? Kalau saya langgar, apa akibatnya, Pak? Apakah saya akan dipenjara? Tanya dia. Jawabnya enggak. Tidak ada orang di penjara gara-gara tidak meminjamkan dokumen yang diminta oleh AR. Enggak ada. Ya. Oke. Semua teman-teman Sandi. Bapak Willy, malam Pak, malam Pak. Ibu Yanti, terima kasih Pak Agus ya. Thank you banget Pak Agus, luar biasa beliau. Aduh, malam-malam bersedia hadir untuk kita ya. Thank you Pak Agus ya, luar biasa. Bapak Mr. Aris Isiswanto, mau tanya untuk PTP sendiri atas laba ditahan, perlakuannya dividen atau prefer ya? Nah, Bapak Aris bisa langsung DM Pak Agus nanti ya, tanya beliau karena beliau sudah pengalaman 27 tahun ya. Kalau di gue, itu masih berdebat terus nih. Konsultan pajak itu masih berdebat. Ini PTP mau pakai metode dividen atau metode prefer? Masih berdebat terus. Kalau mau aman, pakai dividen. Dividen sudah pasti aman ya. Kenapa? Karena pajaknya lebih tinggi. Oke. Nah, kalau pakai metode dividen sudah pasti aman. Kalau gua masih pakai metode prefer dengan alasan karena PTP itu modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu. Kemudian PTP itu kalau suket PP 55-nya itu 4 tahun ya, 4 tahun 0,5%. Dia memiliki ciri-ciri seperti CV. Jadi gua lebih lebih cenderung pakai prefer. Tetapi kalau Bapak mau aman, nggak mau ribet sama AR, gunakanlah metode dividen sudah pasti aman. Gitu Pak ya. Jadi kembali ke Pak Aris, mau pakai metode yang mana? Atau kalau mau boleh langsung follow Pak Agus, bisa langsung chatting beliau di Instagram boleh, atau langsung ketemu beliau juga boleh, tinggal di WA juga boleh, gitu Pak ya. Oke, thank you Pak Aris. Bapak Budi IR, Pak Awan tadi bukan sewa kendaraan, tetapi memakai jasa tracking milik orang pribadi. Oke, jasa tracking ini bisa ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah sewa kendaraan seperti tadi kan PP23. Yang kedua adalah namanya jasa tracking atau jasa forwarder ya. eh, itu bisa juga PPh satu sih menurut saya, karena orang pribadi kan. Jadi Bapak bisa melihat dari sisi objek, bisa melihat dari sisi objek, bisa melihat dari sisi subjek kan. Kalau melihat dari sisi objek, ini adalah sewa nih. Jasa tracking ya berarti sewa kan, berarti PPh tiga. Kalau melihat dari sisi subjek, artinya kan ini orang pribadi nih, berarti PPh satu gitu. Pada dasarnya sih menurut saya nggak ada masalah, mungkin boleh konsultasikan dengan AR, jadi biar deal dengan AR, maunya kayak apa nih Pak AR gitu. Nah, atau kalau nggak, hubungi Pak Agus juga boleh. Beliau terbuka untuk kita. Oke, Pak Budi bisa langsung follow Pak Agus ya. Ayona Agus atau Pak Raden Agus Suparman. Oke, Pak Budi, semoga terbantu. Bapak Dani Hendra 391. Sukses selalu Pak Agus. Ya, terakhir ketemu KPP Madya Bandung. Sehat-sehat selalu. Wah, luar biasa Pak Dani. Ketemu Pak Agus di KPP Madya Bandung. Luar biasa. Beliau ini KPP Madya, coy. Di KPP Madya. 27 tahun di dalam KPP. Luar biasa ya. Gua waktu itu masih ngapain 27 tahun yang lalu ya? Masih SD. 27 tahun yang lalu ya. Beliau sudah berkarir di dunia pajak. Luar biasa. Oke, thank you Pak Dani. Salam buat Pak Agus ya. Salam Pak Agus, thank you Pak Agus ya. Bapak Dokter Hipnopunktur.
Assalamualaikum ya Pak, Waalaikumsalam. Oh Pak Agus ya, buat Pak Agus ya. Pak Agus dapat salam dari Bapak Hipnopunktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ya. Oke, thank you Pak Hipno. Oke, Ibu Meli Halim. Malam Pak Agus. Ya, malam Pak. Bu, mengenai PPh dari pengangkutan orang pribadi. Dulu kita potong PPh 23. Dapat surat harus potong PPh 21. Oke. Nah, Bu Meli mungkin boleh langsung WA atau chatting message ke Pak Agus. Langsung diskusikan langsung dengan beliau ya. Karena sudah 27 tahun di dalam perpajakannya. Supaya lebih clear, Ibu jelaskan lagi. Ibu jelaskan bahwa saya sudah potong PPh 23, tapi dapat surat nih, suruh potong PPh 21. Nanti gimana-gimana. Oke, coba hubungi langsung ke Pak Agus. Menurut saya sih boleh-boleh aja PPh 1 juga boleh, karena kita melihat subjek ya yang menerima orang pribadi. Tetapi kalau pendekatannya pendekatan objek, ini kan objeknya sewa, jadi masuknya ke PPh 23. Jadi menurut saya boleh-boleh aja. Nah, kalau Ibu mau clear, langsung ke Pak Agus, langsung DM beliau di Instagramnya ya, Bapak Raden Agus Suparman. Oke, thank you Bu Meli. Bapak Heri CH, Pak, PT perorangan menggunakan metode prefer atau dividen. Nah, masih sama ya, Pak Heri masih membingungkan mau dividen atau prefer. Gua sudah tanya ke DJP pusat ya, dan mereka pun bingung. Mereka pun ya udah kembali ke WP masing-masing aja. Ya udah. Jadi gua masih pakai metode prefer dengan alasan modal tidak terbagi atas saham, kemudian suket PP55-nya pun 4 tahun ya. Jadi seperti CV. Tapi ada teman-teman yang menggunakan dividen. Kenapa dividen? Namanya aja PT, berarti dividen gitu ya. Eh, jadi teman-teman juga banyak pakai metode dividen sih. Dan metode dividen lebih aman teman-teman ya. Kenapa lebih aman? Karena pajaknya lebih tinggi. Gitu ya. Oke, semoga terbantu Pak Heri. Eh, oke, Pak dividen. Oke. Bapak Dani Hendra, saya selalu konsul sama Pak Agus. Nuhun Pak Agus. Wah, luar biasa Pak Deni. Thank you ya, thank you Pak Deni. Pak Agus luar biasa ya. Ibu Tirza, malam Pak Agus, terima kasih. Thank you Bu Tirza, thank you Pak Agus, luar biasa ya. Bapak Dani, malam kawan, sukses selalu. Malam Pak, sukses selalu. Oke. Oke, satu lagi teman-teman ya, menjelang jam 9 lewat. Ibu Valeri, kok saudara sudah lama tidak bayar pajak 10 tahun lebih? Kemarin iseng cek di website DJP muncul 2 MPWP. Bagusnya hapus semua kemudian buat baru atau bagaimana? Konsekuensi setelah lama tidak bayar pajak. Oke, jadi gini Pak, Ibu Valeri, tidak bisa ya kita hapus MPWP ya. Jadi kalau ada double, itu Ibu pilih salah satu. Pilih salah satu, kemudian hapus yang satunya lagi. Oke, Ibu mesti pastikan mau pakai yang mana nih. Mau pakai yang satu atau yang kedua. Mau pakai yang ini, maka ini dihapus. Mau pakai yang ini, maka ini dihapus. Gitu Bu ya. Nah, ajukanlah penghapusan MPWP dengan alasan saya sudah punya MPP yang benar, yaitu yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian MPP yang benar ini, Ibu mulailah melakukan pelaporan SPT. Mulai lapor SPT, ya 1-2 tahun terakhir lah dilaporkan. Kalau ada harta dilaporkan semua, kalau ada penghasilan yang belum dilaporkan, maka juga perlu dilapor. Kalau ada pajak yang belum dibayar, juga perlu dibayar pajaknya. Gitu ya, Bu Valeri. Gampang kok itu ya. Kalau Ibu mau hubungi Pak Agus juga boleh. Pak Agus siap membantu ya. Beliau sangat berdedikasi. Silakan message atau DM beliau di Instagram. Oke, Pak Ibu Valeri, thank you Bu. Semoga terbantu. Oke teman-teman udah lewat jam 9 ya. Jadi gue tampung dulu teman-teman ya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan saya jawab di video yang lain. Saya bikin di YouTube ya teman-teman ya. Saya akan bikin YouTube khusus untuk menjawab teman-teman ini ya. Oke. Ada Pak Budi. Kemudian ada Bapak Hiedas. Oke. Ibu ya Ibu Hiedas. Kemudian ada Ibu Mejesi 84. Oke. Kemudian ada Ibu Mary. Oke. Ibu Meli Halim, oke. Kemudian ada Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara, oke. Kita tampung dulu ya teman-teman ya. Nanti saya bikin di video yang lain. Bapak De Kruger, oke. Bapak De Kruger. Bapak JP Motret, oke. Kemudian Bu Susanti, oke. Kemudian Ibu Gita Isabel, oke. Kemudian, tadi Ibu Gita Ibu Gita supaya nggak dikasih SPDODK gimana caranya? Langsung hubungi Pak Agus ya Bu, langsung hubungi Pak Agus DM aja Instagram beliau. Oke, lanjut Bapak Heri, oke. Lanjut Bapak Hughes Peters, oke. Nah lanjut Bapak Mai Nicong, oke. Kemudian tadi Bu Nicong, lanjut ke Bapak Herip 255, oke. Bapak Berproject, oke. Kemudian
Sudah semua? Oke. Oke teman-teman ya, sudah semua. Mohon maaf semua yang belum terjawab. Nanti akan saya bikinin di video berikutnya teman-teman ya. Dan kita masih ada promo nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, bagi teman-teman yang seorang calon konsultan pajak atau seorang petugas pajak atau konsultan pajak aktif atau mahasiswa karyawan yang lu pengen berbisnis di dalam dunia perpajakan dan akuntansi hingga mencapai omset miliaran per tahun. Nah, gue membuka kelas baru nanti bulan Desember ya, program konsultan pajak pinter namanya. Oke, di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis Anda eh, untuk perpajakan dan akuntansi Anda ya, hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja teman-teman ya, dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung online dengan saya. Oke, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, terdapat video pembelajaran yang step by step-nya, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu pagi atau malam. Oke guys, nah manfaat masa promo ini teman-teman ya. PKPP ini adalah yang terakhir di tahun ini teman-teman ya. Acara terakhir tahun ini PKPP ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com guys ya. www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Live Instagram Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Mari.